البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Thaharah bab ini bab adab qadhil hajah. Bab adab buang hajat. Disebutkan di antara yang sudah kita pelajari di hadis yang beliau sebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala yaitu apa? Untuk tidak membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Ini kan juga membawa Al-Quran dalam kamar mandi. Sehingga kalau kita berdoa sebelum masuk kamar mandi. Demikian juga wallahu alam, ini kadang suatu yang berat juga. Kalau kita berwudu umpamanya di dalam kamar mandi, wallahu alam untuk lebih bagus kita keluar dulu mengucapkan bismillah, atau wallahu alam mengeluarkan kepala kita keluar kemudian mengucapkan bismillah, wallahu alam demikian. Walaupun kemarin kita sebutkan untuk berzikir, kalau itu benar-benar hammam, ya tempat untuk mandi, sekedar mandi boleh. Sebagian matan demikian. Ya masalahnya itu kalau di situ WC, ya tempat berak atau kencing. Walaupun kalau benar-benar bersih, ya sebagian berpendapat seperti kamar mandi. Sudah hilang, umpamanya disentor dan sebagainya. Tapi yang langkah bagusnya untuk berdoa tetap kita di luar sebelum masuk kamar mandi. Ya masuk dengan kaki kiri, ya demikian. Kalaupun terpaksa tadi umpamanya dingin umpamanya di kamar mandi, apalagi sebagian ya tempat wudunya tidak di luar kamar mandi, di dalam kamar mandi itu sendiri, ya lebih bagus untuk mengeluarkan kepalanya keluar. Wallahu alam. Ya bisa istanasa, bisa melihat, ya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya ini itikaf kan demikian. Kemudian beliau mengeluarkan kepalanya ke rumah beliau dan Aisyah radhiyallahu anha menyisir beliau. Ini menyisirnya berarti kepalanya di luar. Wallahu alam. Kadang berat memang ya, apalagi yang sudah biasa berwudu dalam kamar mandi. Tapi di antara adabnya demikian. Kemudian juga disebutkan untuk kemudian menutup aurat ketika buang hajat, baik berak ataupun kencing. Adapun disebutkan untuk buang air besar menjauhi dari pandangan manusia. Kalau ya ini kencing itu lebih ringan dan itu biasa orang Arab melakukan dan itu diikrarkan, dibiarkan oleh syariat. Nabi pernah kencing di sampingnya Hudzaifah radhiyallahu anhu ya menjadi penutup beliau. Ya demikian. Ini menunjukkan untuk kencing maka seperti ini lebih ringan tapi tetap menutup aurat. Kemudian juga ya, untuk tidak berbicara yang tidak manfaatnya ketika buang hajat. Demikian juga yang lain yang sudah lewat. Berikutnya, ya di antara adab buang hajat yaitu tidak menyentuh dengan tangan kanan. Ya, demikian juga tidak cebok dengan tangan kanan. Qala rahimahullah hadis yang ke-10. Dan dia hadis yang ke-87 di buku ini. Wa Nabi Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis ini sebuah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamusanna ahadukum, jangan sekali-sekali salah seorang kalian menyentuh zakarahu, kemaluannya di yaminihi, dengan tangan kanannya. Ya, ini dengan apa? Dengan nun musyaddadah, yakni tasydid taukid, benar-benar jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Jangan memegang ketika kencing itu dengan tangan kanannya. Ya. Ketika kencing jangan memegang dengan tangan kanan, tapi pegang dengan tangan kiri. Ya atau tidak usah dipegang kan itu. Ya demikian, ini larangan. Adapun kemudian mengguyurnya dengan tangan kanan atau semisal itu. Wa yaqulu, dan dia dalam badan kencing. Dari sini dibahas juga oleh para ulama, kalau selain kencing boleh kita memegang dengan tangan kanan. Ya bahwa kita ada keperluan dan sebagainya boleh dipegang. Di sini yang tidak boleh wa yaqul, dalam keadaan wawu di sini wawu haliyah, dalam keadaan dia kencing. Wala tamassah minal khala'i bi yaminih. Jangan dia cebok, mengusap. Ini jangan cebok minal khala'i, khala telah lewat yaitu khulwah, menyendiri, yaitu buang hajat. Jangan cebok ya ketika buang hajat bi yaminihi, dengan tangan kanan.
Jangan cebok dengan tangan kanan juga. Ya, demikian. Kalau berak umpamanya, ya itu kan kadang ada keluar kotorannya, maka diusap bukan dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Wala tanafas fil ina, dan jangan nilanahi. Jangan bernafas di ina, tempat minum, cangkir atau gelas. Mudah-mudahan hadis riwayat Muslim. Walafdhu li Muslim, ini lafaz Imam Muslim. Ya, hadis ini jelas. Wala tanafas mulai Imam Sunani yukhriju nafasahu, mengeluarkan nafasnya. Minum sambil nafasnya dikeluarkan di dalam gelas itu. Sebenarnya menyebutkan ilahnya kenapa? Karena takutnya nanti kuman-kuman atau kotoran-kotoran ya dari hidung itu masuk ke dalam air tersebut. Sebenarnya mengatakan karena ta'abbud, karena ibadah. Ya demikian. Hadis ini jelas menunjukkan tentang masalah ini. Dan di sini ada beberapa permasalahan ya tentang seseorang dilarang untuk menyentuh, ya memegang kemaluannya dengan tangan kanan, demikian juga cebok dengan tangan kanan. Maka hukumnya adalah haram, jelas. Ya demikian. Sebagian mengatakan makruh, tapi itu khata'. Ya, ini khata'. Sebagian beralasan innahu bid'atun minka. Sungguhnya dia bagian tubuhmu juga. Kemaluan itu juga bagian tubuh kamu. Sehingga boleh-boleh saja kita, tapi itu adalah salah, menyelisih dalil yang jelas. Apakah di sini larangannya ini ketika kencing saja? Ya, demikian juga ketika berak? Jawabannya iya. Ya. Adapun selain itu boleh kita karena butuh umpamanya megang dengan tangan kanan. Ya demikian. Kemudian disebutkan hukumnya ya ini cebok dengan tangan kanan jelas adalah haram. Lalu bagaimana kalau dia dengan tangan kanan? Ya, cebok dengan tangan kanan umpamanya. Ya. Apakah sah? Ya sah. Dia cebok dengan tangan kanan kemudian bersih umpamanya, ya sah. Kecuali kalau di situ airnya tidak bersih, masih ada najis dan sebagainya, dia cebok dengan tangan kanannya, maka tidak memenuhi syarat. Tapi kalau kemudian bersih, memenuhi syarat tapi dia berdosa. Ya jelas karena dia telah melawan syariat ini. Ya demikian. Kecuali kalau orang ini kalau mustahil sebagian dalam badan tidak punya ya tangan kirinya umpamanya tidak ada umpamanya, maka seperti ini terpaksa dengan tangan kanan. Kemudian berikutnya di antara ada berikutnya ini permasalahan larangan untuk ya menghadap ya ke arah kiblat, demikian juga membelakangi kiblat. Walaupun terjadi perselisihan masalah ini ya wallahu alam itu adalah semula adalah makruh, tapi ini bagus kita tinggalkan. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis nomor 11 dan itu hadis yang ke-88. Wan Salman dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semoga Imam Sunani yakni Abu Abdillah Salman Al-Farisi. Ya demikian. Salman Al-Khair sebagian mengatakan Salman yang baik, maula Rasulillah, ya maulanya Rasulullah SAW. Maula bisa berarti budak atau yang dimerdekakan, ya atau juga seseorang yang melindungi. Ya demikian. Asluhu min Faris, asal dari Faris yaitu Iran sekarang ini. Safar li talabiddin, safar untuk mencari agama. Fatanasara, masuk Kristen dulu awalnya. Nasrani. Wa qara'al kutub, membaca kitab-kitab mereka. Walahu akhbar tawilah, mempunyai kisah yang panjang nih Salman Al-Farisi. Ya, nafisah yang berharga. Kisah yang berharga. Ya, sematana qala berpindah-pindah hatta intahil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpindah-pindah sampai berhenti kepada Rasulullah SAW. Fa'amana bihi wa hasan Islam, masuk Islam, beriman dia dan bagus Islamnya. Wa kana ra'san fi ahli Islam, pemimpin di ahli Islam. Ya demikian. Apa itu hadisnya? Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan di sini semua Imam Muslim, laqad nahana Rasulullah, sungguh Rasulullah telah melarang kami ya sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah, untuk kami menghadap ke arah kiblat, bi ghaid, karena ghaid tagawwato. Ini apa? Buang air besar, au baul atau kencing. Larangan menghadap kiblat karena kencing ataupun berak. Au nastanji bil yamin, atau nastanji yaitu apa? Cebok istinja bil yamin dengan tangan kanan. Ya itu. Larangan cebok dengan tangan kanan. Ini seperti hadis yang telah lewat. Au an nastanji bi aqal min salasati ahjar, atau untuk kami istinja cebok
dengan kurang dari 3 batu. Ini kalau cebok dengan batu boleh. Ini sudah lewat pembahasannya. Walaupun sebagian mengatakan yang afdal adalah dengan air karena lebih bersih. Tapi kedua-duanya boleh. Ini larangan ya istinja cebok dengan kurang dari 3 batu. Au anastajya bi roji, atau untuk kami istinja cebok dengan roji. Roji itu apa? Kotoran. Ya demikian. Dengan fathah apa? Ra-nya, jimnya di kasrah. Ya, raus dawil hafir, yaitu kotoran binatang-binatang ya yang mempunyai apa? Kuku. Ya disebutkan unta. Ya. Ini binatang-binatang yang dia itu apa? Mempunyai kuku. Kotoran unta, kotoran anjing. Ya, semisal itu. Ini larangan untuk cebok dengan menggunakan kotoran yang sudah kering atau semisal itu. Berarti seperti batu kan, kadang keras. Nah, ini tidak boleh. Au admin atau apa? Tulang. Rawi Muslim, Sahih Imam Muslim. Ya demikian. Demikian juga hadis berikutnya, hadis nomor 12, hampir mirip. Dan di hadis yang ke-89, walisab'ah disebutkan oleh yang 7. Ya, ini kutubus sitah ditambah Imam Ahmad. An-Nabi Ayyub dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tastaqbilul qiblah." Ini berarti Bukhari dan Muslim juga. Jangan kalian menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat, biqaitin aw baul, karena berak ataupun kencing. Walakin syariqu aw gharibu, akan tetapi syarik, mana itu? Ke arah timur, aw gharibu atau ke arah barat. Nah, ini untuk siapa? Untuk ahli Madinah. Kalau kita bagaimana? Ke arah timur, ya berarti membelakangi Ka'bah. Demikian juga ke arah barat, berarti menghadap Ka'bah. Berarti ini untuk orang Madinah. Ya, karena yang tadi kan tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Kalau kita bagaimana? Berarti hendaknya ke arah utara atau ke arah selatan. Ya, demikian. Kalau kita mengikuti lafaz di sini berarti kita menghadap kiblat kan itu. Tapi tidak. Mana demikian. Maka di sini ya, ada di sini adalah hadis Bukhari dan Muslim dibahas oleh para ulama tentang menghadap ke arah kiblat ketika berak ataupun kencing. Di situ ada hadis yang kuat juga dan disahihkan oleh para ulama, oleh Syekh Muqbil wa ta'ala Sahih Musnad. Ini hadis oleh Imam Ahmad, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ini kita perhatikan, hadis penting. Kalau beliau mengatakan ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil qiblah bi baul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat karena kencing. Demikian juga tentu saja berak. Fara'aitu, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyuqbat, sebelum beliau dicabut. Ini sebelum beliau meninggal. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, bi amin, 1 tahun sebelum beliau meninggal. Yastaqbiluha, beliau menghadap ke arah kiblat. Paham? Ya. Tidak ada penjelasan di sini dalam ruangan atau di luar ruangan. Karena pembicaraan banyak. Di situ ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Ya raqitu yauman ala baiti Hafsah. Aku pernah naik suatu hari di rumahnya Hafsah, ini saudaranya. Hafsah itu alam kakaknya Abdullah bin Umar. Jelas dia itu kakaknya. Ya saudara perempuannya. Ya, namanya saudara perempuan. Dia pernah naik, kemudian dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, tidak sengajaan itu. Ya, membelakangi kiblat di dalam ruangan. Sehingga para ulama panjang lebar membicara masalah ini. Demikian juga kita sebutkan hadisnya. Nabi melarang kan yang demikian. Dan hadis yang terakhir kita sebutkan hadis Jabir dalam Musnad Ahmad yang sahih ini, bahwa Jabir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 tahun sebelum beliau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kencing ya menghadap kiblat. Bagaimana ini sekarang kedudukannya? Ya, kesimpulannya makruh berarti. Ya, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau melakukan tidak apa-apa. Tapi lebih bagus ya untuk kita jangan menghadap ke arah kiblat dan belakangi kiblat. Jelas ini lebih aman ya. Tapi kita juga tidak bisa mengingkari hadis-hadis yang sahih kita sebutkan tadi. Bukhari Muslim sebagiannya. Ya hadis Abdullah bin Umar tadi. Ini perkaranya luas. Tapi untuk keselamatan agama ya seorang untuk meninggalkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dan mengajarkan anak-anak kita. Demikian juga kamar mandi kita ya tidak ada insyaallah yang kemudian menghadap atau membelakangi kiblat ya ke arah utara ataupun ke arah selatan. Ya demikian. Ya ini kesimpulannya demikian. Ya walaupun ya ada hadis-hadis tadi yang menyebutkan Nabi melakukannya.
Seperti permasalahan Nabi melarang minum berdiri kan gitu. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Imam Bukhari, ya Nabi ketika haji wada beliau minum berdiri, minum air Zam-Zam. Walaupun sebagian mengatakan karena berdesak-desakan dan sebagainya. Ya ini makruh. Kemudian bagaimana? Ya ini membelakangi atau menghadap Baitul Maqdis. Ini bukan Ka'bah ini, Baitul Maqdis yang ada di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya tidak ada dalil yang menyebutkan. Ya sebagian mengatakan ijma' boleh. Ya tidak ada dalil larangan. Ya. Kemudian juga disebutkan cebok dengan kurang dari 3 batu. Ya maka tidak boleh, harus 3 atau lebih. Dan witir, ini ganjil 3 atau 5. Ya demikian. Karena di situ ada hadis Bukhari Muslim. Ya wa min istajmara falyutir, barang siapa cebok dengan batu maka hendaknya mengganjilkan. Ya itu. Kemudian bagaimana kalau batunya besar, satu saja tapi besar? Kesimpulannya boleh. Bagian kanan, bagian kiri, bagian atasnya sehingga 3 kan itu. Sebenarnya mengatakan seperti seorang yang dapat 1 batu dilempar, kemudian diambil lagi. Ya, kemudian yang bukan tempat yang dia itu ada apa? Yang ada kotorannya, sisi yang lain, boleh, kemudian lempar lagi sampai 3. Nah, itu sebenarnya mengatakan demikian. Bagaimana dengan raus? Ya, ini kotoran, demikian juga idham, tulang, maka tidak boleh. Demikian juga di situ ada hadis ya dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, carilah begini ahjaran fit biha, berikan aku batu untuk aku istinja dengannya. Jangan idham, jangan tulang, demikian juga jangan kotoran. Huma min ta'amil jin, keduanya makanan jin. Ya demikian. Datang kepadaku rombongan dari jin, nasibin, ya jin, rombongan nasibin, jin. Ya, meminta perbekalan, maka aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari tulang makanan mereka. Ya, demikian. Demikian juga kotoran. Ya, kotoran dari binatang ternak tadi. Binatang tadi. Ya, demikian. Ya, dari sini juga disebutkan juga bagaimana kalau kemudian ya dengan menggunakan selain batu, tisu mamanya dan sebagainya. Ya ulama kesimpulannya adalah boleh. Ya demikian. Ini sesuatu yang dia itu membersihkan. Ya kecuali apa? Kalau dia itu berupa apa? Naudzubillah, ini berupa mushaf umpamanya, kertas umpamanya yang ada tulisan Al-Qur'an, yaitu haram, bisa murtad. Semua Imam Nawawi rahimahullah, kalau walau istinja bisain min awraqi mushaf, kalau dia itu istinja dengan lembar-lembaran mushaf, wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah. Ya, dan dia tahu sora kafiran murtad, dan maka dia kafir murtad. Ya demikian. Walaupun ya jumhur berpendapat itu adalah sahih kalau dia itu kullu ma anqa minal khashab wal khirab, setiap bisa membersihkan. Yang bisa membersihkan. Kalau tadi kan batu kan, ya ataupun air, dari kayu ataupun khirab, yaitu kain-kain dan sebagainya. Wa ma asbahu, ya, ini kalau kita ya tisu dan sebagainya, ya juz istinja bih, boleh. Ya demikian. Itu kesimpulannya. Ya. Kertas bagaimana? Ya kalau bisa membersihkan boleh. Kalau tidak ada air mamanya, ya boleh. Tisu demikian. Ya demikian. Sampai di sini. Subhanallah, sudah ini lantas. Boleh.